Lapor-lapor yang ada kita mau mendaftarkan gugatan perdata. Yang benar itu. Kalau lapor-lapor nggak ada, kita lapor-lapor. Kita lagi nunggu pemanggilan dari polisian. Itu aja. Kenapa pada akhirnya perdata, Bang? Hah? Akhirnya perdata. Setiap lawyer kan punya strategi masing-masing. Ya itu strategi kami, ya sudah. Itu aja. Kalau boleh tahu lain gugatan perdata apa, Bang? Teknis itu nanti kalau sudah kita daftarkan, sebenarnya kan kita mau bicara nanti setelah tim kumpul ya untuk permasalahan kalau kita sudah daftarkan masalah gugatan tersebut gitu. Jadi kita di sini belum bisa bicara lebih lebar nih, seperti apa. Yang jelas untuk pembelaan hak-hak klien kami lah masalah gugatan tersebut. Rencananya mau dilakukan kapan gugatan perdata? Mudah-mudahan sih kalau bisa minggu ini, kalau enggak awal bulan nanti lah. Kalau misalnya waktunya terkejar, mungkin minggu ini, ya paling lambatnya awal bulan lah. Karena kan kita juga ada pekerjaan yang lain yang harus kita selesaikan. Dilayangkan ke pengadilan? Bandung. Bandung. Iya, Jawa Barat. Penggugatan itu dilayangkan ke siapa gitu, Bang? Ke RK lah. Apanya belum bisa dijelasin, Bang ya? Belum. Karena kan itu nanti ada kapasitasnya setelah tim kumpul. Nanti kita pasti akan undang rekan-rekan media untuk lebih detailnya. Karena kan kalau bicara kedatangan ini kan panjang nanti kan. Jadi pasti yang berbicara bukan cuma saya aja gitu, banyak nanti yang berbicara. Tuntutannya apa juga belum bisa di spill, Bang? Belum. Yang jelas kan pasti untuk kepentingan hak klien kami lah. Itu yang perjuangannya selama ini yang buat anak dia. Bang, update kondisi psikologis dari Lisa sendiri kan nampaknya kan pemberitaannya kan cukup menggerus ataupun mengubur mentalnya Lisa sendiri ya. Mungkin dari Abang sendiri sebagai tim kuasa hukum lihat mentalnya Lisa seperti apa sih Bang sejauh ini? Lisa sih puji Tuhan sehat-sehat aja sih. Dia udah siap lahir batin untuk menjalani ini semua. Karena kan dari awal dia udah tahu konsekuensinya seperti apa, dan saya juga udah bicara sama dia, ya kamu harus siap semua menerima konsekuensi ke depan gitu. Jadi ya dia juga udah tampil di publik kayaknya kan, udah ikut podcast ya kan. Mungkin akan lebih banyak lagi kalau nanti akan beberapa di podcast gitu. Berarti memang sudah Ya survive buat diri dia sendiri juga selain sibuk buat ke keluarganya kan. Bang, terkait yang laporannya RK ke Lisa sendiri, pihak Lisa sudah menerima surat panggilan pemeriksaan apa belum? Belum sampai saat ini belum. Kita masih nunggu. Oke, kalau sudah kita terima, tapi kita siap untuk menjalaninya. Pasti klien kami siap untuk menjalaninya. Kita masih nunggu sekarang. Tapi respon Lisa ketika tahu dia dilaporkan gimana, Bang? Siap aja dia. Itu aja. Karena udah siap lahir batin, kan dia yang memulai semua ini kan. Gitu. Jadi dia udah paham konsekuensinya ke depan. Apa sesuatu yang ditunggu-tunggu juga dari Lisa, karena kan kalau ngelaporin itu pencemaran nama baik kan harus tes DNA juga kan dari pihak sananya. Apa itu juga yang sebenarnya ditunggu-tunggu dari Lisa, Bang? Yang jelas kalau masalah laporan polisi, kita dari kuasa hukum maupun dari klien kami ya terima kasih, ya puji Tuhan bagus dengan ada laporan di kepolisian, bisa terang benerang nanti ke depan arahnya mau seperti apa kan. Itu aja. Justru merasa diuntungkan dari pihak Lisa atas ada laporan itu? Nggak ada yang diuntungkan, apa yang jelas kan siap dijalanin. Yang namanya laporan polisi masa ada untung ruginya kan? Mana ada itu? Tinggal menjalankan aja ke depan, dan mungkin akan lebih terbuka nanti ke depan seperti apa. Artinya sebagai kuasa hukum sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi laporan pidana RK gitu, Pak? Pasti kita udah persiapkan semua untuk bantahan-bantahan kita ke depan nanti seperti apa, pembelaan-pembelaan kita buat klien kita. Sebenarnya ada celah nggak sih, Bang, untuk membuat laporan balik di luar perdata yang disiapkan? Ada celah nggak sih, Bang, untuk melaporkan RK, Bang? Untuk apa? Melaporkan RK secara pidana, ada celah nggak untuk kesana? Kita nggak perlu lagi, karena kan mau ngapain kita buka laporan lagi dengan perkara yang sama gitu kan masih banyak pekerjaan polisi yang lain gitu kan. Kalau harus terfokus dengan perkara LK dengan LM ini, kasihan yang lain kan, nambah-nambahin pekerjaan polisi aja gitu. Jadi nggak penting buat kita gitu. Kita cukup menghargai proses yang akan berjalan nanti, dan kita yakin bahwa pihak kepolisian pasti profesional dan netral untuk bagaimana membuat terang perkara ini. Bang, kalau
kalau dari pihak yang mengatasnamakan mantan kekasihnya Lisa tuh Rafael Lino itu seperti apa sih Bang menanggapinya Bang atas segala statement yang mungkin menyudutkan Lisa sejauh ini dari pihak Lisa sendiri? Nggak ada masalah sih itu, karena ini udah jadi konsumsi publik ya, udah kan konsumsi umum ya, semua bisa berpendapat. Timbulnya karakter-karakter baru ya nggak ada masalah sih bagi kami juga, klien kami gitu. Dan Lisa juga bilang ya biarin aja. Berarti Nggak ada berpengaruh ke kita. Tapi memang tidak ada pertemanan atau hubungan apapun. Kalau dibilang kenal iya, klien kami bilang kenal, pernah dekat. Dari mulai putus komunikasinya itu 2019 sampai 2020 menurut klien kami itu aja. Jadi bukan nggak mengenal. Tapi kalau yang lain saya nggak begitu terfokus untuk nanya lebih detail ya, karena saya lebih memfokuskan pokok perkara awalnya aja antara LM dengan RK. Tapi Bang ada ketakutan nggak sih, karena kan dilihat si mantan kekasihnya ini kan seolah-olah kayak berkubu di pihak RK. Mungkin dari Lisa sendiri gimana Bang? Artinya kan semua bersatu ke RK nih. Yang suzon sama orang. Menunjukkan Lisa. Itu kan mungkin mereka kan datang sebagai saksi kan memang Iya. panggilan dan kepentingan penyidikan di polisi. Kalau masalah berkubu-kubu ya nggak baik lah kita nebak-nebak bahwa ada kubu ini, nggak ada. Ini berjalan dan berdiri dengan masing-masing. Makanya saya nggak ada kapasitas untuk menanggapi mereka juga gitu. Kita terfokus untuk pembelaan klien kami aja sih. Gitu. Dan buktinya sendiri so far sejauh ini sudah terkumpul Banyak. Kalau bukti banyak lah. Dari awal saya menerima kuasa dengan Lisa ya pasti kita ini udah lengkap dengan bukti-bukti dan cerita yang utuh dari A sampai Z. Yang jelas sudah kita siapkan untuk kedepannya nanti kalau sudah ada panggilan di kepolisian ya itu nanti akan terbuka di sana. ada bukti tambahan lagi, mungkin yang terbaru, mungkin yang masih disusun atau di Teknis itu kan kalau bukti kan nggak perlu lagi, kayaknya kan udah kalau dari yang kita mulai awal press release kuasa, terus press con kan sudah ada di spill ini sedikit-sedikit ya kan. Jadi nggak perlu ada di spill lagi karena itu kan konsumsi kepolisian nanti nggak baik juga nanti buat di sini.